5 fakta Kerajaan Luwu. Nomor 1. Kerajaan tertua di Sulawesi. Tahukah kalian kalau Luwu adalah kerajaan tertua yang ada di Sulawesi, sekaligus juga merupakan kerajaan Bugis tertua. Beberapa dari kita mungkin mengenal kerajaan Bone dan Wajo sebagai kerajaan Bugis, namun Luwu sendiri juga adalah kerajaan Bugis. Kejayaan kerajaan Luwu ini diperkirakan telah ada sejak abad ke-10 hingga abad ke-14. Jauh sebelum kerajaan Bone, Goa, Wajo, dan Sopeng berdiri. Kerajaan Luwu telah ada lebih dulu. Maka tak heran apabila kerajaan Luwu adalah salah satu kerajaan yang paling dihormati di Sulawesi Selatan, karena dianggap sebagai leluhur dari kerajaan-kerajaan lainnya yang ada di Sulawesi Selatan. Dulunya, pusat pemerintahan kerajaan Luwu ini terletak di daerah Malangke, yang sekarang sudah menjadi bagian dari Kabupaten Luwu Utara. Nomor 2. Datuk Luwu pertama. Tahukah kalian kalau Datuk Luwu pertama bernama Batara Guru? Beliau merupakan orang yang mendirikan kerajaan Luwu, sekaligus menjadi orang pertama yang menjadi Datuk Luwu kala itu. Tahukah kalian kalau Batara Guru ini termasuk ke dalam salah satu di antara beberapa legenda Tomanurung yang ada di Sulawesi Selatan? Batara Guru dianggap sebagai penduduk langit yang diturunkan ke bumi untuk menjadi pemimpin sekaligus sebagai seseorang yang membawa kedamaian. Ada banyak mitos mengenai kisah Tomanurung ini. Nomor 3. Ilagaligo. Ilagaligo adalah kitab sekaligus karya sastra terpanjang di dunia. Tahukah kalian kalau kitab ini bahkan mengalahkan panjangnya kitab Mahabharata yang ada di India? Kitab Ilagaligo sendiri berisi tentang asal-muasal manusia di bumi ini. Kitab ini dasarnya mengandung banyak mitos dan legenda yang menggunakan bahasa yang terkesan penuh dengan nuansa sastra. Nah, karena itulah tak jarang juga yang menyebut kitab Ilagaligo ini sebagai salah satu bentuk karya sastra. Dan dikarenakan demikianlah sehingga naskah Ilagaligo sendiri lumayan sulit untuk dicari tahu maknanya, dikarenakan apa yang diceritakan terkesan sangat abstrak. Maka, banyak pula yang kurang percaya tentang kitab Ilagaligo yang satu ini. Meski demikian, kitab Ilagaligo ini selalu menarik perhatian para peneliti dan juga arkeolog, dikarenakan nuansa sejarah yang terkandung di dalamnya. Nomor 4. Peran Belanda. Kerajaan Luwu mungkin adalah salah satu kerajaan tertua, terluas, dan paling berpengaruh di Sulawesi Selatan. Kendati demikian, tahukah kalian kalau justru orang Belandalah yang paling banyak mencatat dan meneliti soal kerajaan Luwu ini? Olehnya itu, tentu saya sangat berharap kepada generasi milenial di tanah Luwu untuk tidak hanya sekedar pernah mendengar atau melihat sekilas kisah kedatuan Luwu ini, tetapi juga turut mencari tahu dan menggali sejarah yang ada di balik kerajaan Luwu ini. Dan fakta nomor 5, bahasa Luwu. Banyak dari kalian yang mungkin bertanya-tanya, apabila Luwu adalah kerajaan Bugis, lalu mengapa masyarakat Luwu lebih sering menggunakan bahasa Tae ketimbang menggunakan bahasa Bugis? Perlu kita ketahui bersama bahwa wilayah kerajaan Luwu pada zamannya terbilang sangatlah luas, bahkan mencapai wilayah Poso di Sulawesi Tengah dan sebagian daerah di Kolaka. Nah, dikarenakan luasnya wilayah Luwu, maka otomatis penduduknya pun juga semakin beragam. Tercatat ada 12 suku bangsa yang juga menjadi bagian dari kerajaan Luwu pada masa itu. Gabungan dari seluruh bahasa tersebutlah yang kemudian dikenal dengan bahasa Tae. Jadi, jangan heran apabila bahasa Tae kesannya mirip dengan bahasa Bugis, Toraja, Mandar, Mamuju, dan lain-lain, karena mereka semua adalah serumpun.